Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dan melanjutkan materi kita tentang gerak lurus. Dari materi kita yang kemarin kita sudah belajar tentang besaran-besaran dari gerak lurus. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menganalisis peristiwa gerak baik GLB maupun GLBB dengan menggunakan besaran-besaran kinematika seperti perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Di sini ada sedikit Ibu sajikan peta konsepnya, di mana gerak itu terbagi menjadi gerak semu, gerak lurus, dan gerak relatif. Bisa kalian saksikan sendiri dan bisa kalian pahami ya bahwa gerak lurus itu nanti memiliki kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Dan gerak lurus ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Next, Ibu mau tanya nih. Di sini pasti sudah pernah ada yang naik atau setidaknya melihat kereta api ya. Pernah nggak sih kalian memperhatikan kereta api ketika kereta api tersebut bergerak di atas relnya? Nah, kereta api yang melaju di atas rel lurus merupakan contoh dari pengaplikasian gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan bentuk lintasan kereta api berupa garis lurus. Selain kereta api, sebenarnya banyak sekali pengaplikasian gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari, seperti kendaraan yang melaju di atas jalan tol. Juga ketika kita berjalan atau bergerak di atas jalanan yang lurus, itu juga termasuk gerak lurus. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih, next. Pernah nggak sih pas kalian beli tiket kereta, kalian kepikiran, kok bisa ya jam keberangkatan dan kedatangan kereta api itu sudah diketahui dulu? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Bantu ya. Jadi, jam kedatangan kereta api maupun jam keberangkatan kereta api dapat ditentukan terlebih dahulu karena kereta api dijalankan oleh masinis yang melaju dengan kelajuan yang konstan di atas lintasan rel yang lurus. Maka, waktu tempuh dari kereta untuk menempuh jarak tertentu dapat dihitung dan digunakan sebagai acuan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api. Nah, jadi gerak lurus beraturan itu yang seperti apa? Gerak lurus beraturan adalah ketika benda yang bergerak dengan kecepatan tetap itu dikatakan melakukan gerak lurus beraturan apabila gerak benda tersebut menempuh lintasan yang lurus dan kelajuan benda tidak berubah. Nah, gerak lurus beraturan sendiri bisa didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan yang lurus di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama dengan kelajuan yang tetap. Sebagai contohnya, apabila dalam waktu 5 sekon pertama sebuah mobil menempuh jarak 25 meter, maka untuk 5 sekon berikutnya mobil itu juga menempuh jarak 25 meter. Jadi selang waktunya sama dan jarak yang ditempuh pun juga sama, sehingga kelajuannya tetap. Untuk GLB sendiri ada beberapa grafik, yaitu yang pertama ada grafik perpindahan terhadap waktu. Ini grafiknya ke atas. Lalu karena konstan jadi setiap perpindahan semakin besar perpindahannya, berarti waktunya yang digunakan itu semakin besar pula. Nah, kalau yang kedua itu ada grafik kecepatan terhadap waktu. Karena tadi syarat dari gerak lurus
beraturan itu adalah kecepatan konstan, maka grafik V terhadap T ini garis lurus karena nilainya konstan setiap saat. Nah, untuk grafik percepatan terhadap waktu, karena benda yang bergerak secara GLB itu tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0, maka grafiknya seperti itu. Percobaan sederhana tentang GLB itu adalah tetesan oli mobil yang olinya bocor di jalan raya, dan ketikan pada ticker timer bisa mendeteksi jenis gerak pada mobil tersebut. Jika kita melakukan percobaan GLB dengan memasang perekam berupa ticker timer, maka rekaman titik-titik posisi benda akan sama jaraknya pada pita ticker timer tersebut. Itu sama seperti pada gambar 1. Nah, apabila kertas hasil dari ticker timer tadi dipotong tiap 4 titik, kemudian diletakkan pada grafik V terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, maka akan diperoleh hasil potongan seperti pada gambar yang nomor 2, yang menunjukkan hubungan antara kecepatan dengan waktunya. Nah, grafik hubungan antara V dan T menunjukkan bahwa kecepatan benda itu selalu tetap dan tidak tergantung pada waktu, sehingga grafiknya merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbu T atau waktunya. Nah, berdasarkan gambar di atas, jarak tempuh merupakan luasan yang dibatasi oleh grafik dengan sumbu T dalam selang waktu tertentu. Kesimpulannya, jarak yang ditempuh itu sama dengan luas daerah yang diarsir pada grafik VT. Ini grafiknya VT ya, grafik pada gambar nomor 2. Di sini ada grafik perpindahan terhadap waktunya. Hubungan jarak yang ditempuh X dengan selang waktu T diilustrasikan dalam sebuah grafik XT atau perpindahan terhadap waktu, sehingga diperoleh sebuah garis yang menuju diagonal ke atas. Kemiringan pada grafik X terhadap T ini menunjukkan kecepatan tetap dari GLB. Makin curam kemiringannya, maka makin besar pula kecepatan benda yang diselidiki. Nah, persamaan untuk menghitung kecepatan benda adalah V sama dengan delta X per delta T. Atau bisa juga delta X-nya itu sering disebut dengan S. Mungkin di buku-buku LKS atau di buku yang lain kalian menemukannya S ya, tapi nilai sama mereka. Delta X dan S itu sama. Dimana V itu kecepatan dengan satuan meter per sekon, delta X atau S itu perpindahan atau jarak tempuh dengan satuan meter, dan T itu waktu tempuhnya dengan satuan second. Karena dalam GLB kecepatannya tetap, maka kecepatan rata-rata akan sama dengan kecepatan sesaatnya. Maka saat mengamati gerak di mana T awalnya itu 0 atau T0-nya itu sama dengan 0, kedudukan benda ada di X awalnya itu sama dengan X0, misalkan X0 ya, dan saat mengamati gerak itu T akhirnya itu bernilai T, sehingga kedudukan benda berada di X akhirnya itu X, maka dari persamaan yang sudah disebutkan di atas bisa ditulis sebagai berikut. Jadi delta X sama dengan V dikalikan delta T. Dari rumusan yang sebelumnya, delta X itu X kecepatan akhir dikurangi kecepatan awalnya sama dengan kecepatan dikalikan waktu akhir dikurangi waktu awalnya. Jadi X min X0 sama dengan VT. Nah, ini X sama dengan X0 ditambah VT ini karena X0-nya pindah ruas. Ini merupakan persamaan jarak pada
gerak lurus beraturan. Contoh soalnya, Ica berlari pada lintasan lurus dan menempuh jarak 100 meter dalam 10 sekon. Tentukan kecepatan dan waktu yang diperlukan Ica untuk menempuh jarak 25 meter. Nah, dari soal ini diketahui itu delta X-nya itu 100 meter, delta T-nya itu 10 sekon. Nah, yang ditanyakan itu yang pertama V dan yang kedua T, waktunya saat jarak yang ditempuh itu 25 meter. Nah, yang pertama yang A itu untuk menghitung kecepatannya V sama dengan delta X per delta T, tinggal dibagi, delta X-nya 100 dibagi T-nya 10, jadi 10 meter per sekon. Nah, untuk menghitung waktunya, delta X sama dengan V dikalikan delta T, jadi untuk menghitung delta T-nya, delta X dibagi V. Delta X-nya tadi diketahui 25 meter dibagi T-nya itu 10 second, jadi 2,5 second. Nah, setelah gerak lurus beraturan, kita beralih ke gerak lurus berubah beraturan. Kalian pernah nggak sih, sekarang kan lagi zaman sepedaan. Nah, ketika menuruni sebuah bukit atau sebuah tanjakan, kerasa nggak sih kalau kita itu semakin cepat sepedanya melaju. Tapi ketika kita menaiki tanjakan, kita kecepatannya menjadi semakin berkurang. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pengaplikasian gerak lurus berubah beraturan di mana kecepatannya itu berubah. Tuh. Nah, sebelumnya mungkin anak-anak sudah pernah mempelajari GLBB ini saat di SMP ya. Jadi suatu benda itu suatu benda yang kecepatannya dinaikkan atau diturunkan secara beraturan terhadap waktu dan lintasannya berupa garis lurus, maka benda tersebut telah melakukan gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan sendiri gerak yang lintasannya lurus. Poinnya adalah lintasan lurus dan kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, suatu benda yang kecepatannya dinaikkan atau diturunkan secara beraturan terhadap waktu dan lintasannya berubah garis lurus, maka disebut dengan GLBB. Nah, percepatan tetap pada benda yang bergerak lurus berubah beraturan ini menunjukkan besar dan arahnya itu sama. Contoh lain dari GLBB itu seperti gerak penerjun payung. Pada gerak jatuh bebas itu juga bisa. Jadi banyak ya GLBB itu contoh-contohnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri umum GLBB. Ciri utama dari GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah. Semakin lama semakin cepat, atau dengan kata lain dipercepat. Namun GLBB juga dapat berarti bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah semakin lambat hingga nanti akhirnya berhenti. Dalam hal ini benda mengalami perlambatan tetap. Namun di materi ini kita tidak menggunakan istilah perlambatan untuk menggambarkan gerak benda yang diperlambat. Kita tetap saja menggunakan istilah percepatan, hanya saja nilainya negatif. Jadi perlambatan itu nilainya sama dengan percepatan negatif. Di sini ada untuk GLBB sendiri ada 3 buah grafik juga. Yang pertama itu grafik perpindahan terhadap waktu, yang kedua itu grafik kecepatan terhadap waktu, dan yang ketiga ada grafik percepatan terhadap waktu. Percepatannya tetap, makanya grafiknya seperti itu, garis mendatar.
Percobaan GLBB juga dapat menggunakan tikar timer. Tikar timer ini melintasi lintasan yang miring. Kemiringan papan yang akan dilintasi benda tikar timer tadi dibuat sedemikian rupa dengan kemiringan sudut itu kurang lebih 30 derajat. Sehingga trolinya dapat bergerak secara dipercepat, gerakan menurun. Nah, sebelum tikar timer dihidupkan, troli akan tertahan oleh pita kertas. Nah, ketika tikar timer dihidupkan, maka troli akan meluncur dari atas papan dan pita kertas akan tertarik dan terbentuk titik-titik karbon seperti pada gambar nomor 1. Nah, apabila pita kertas hasil dari tikar timer ini dipotong tiap 4 titik, kemudian diletakkan pada grafik yang menunjukkan kecepatan dengan waktu, maka diperoleh hasil seperti gambar nomor 2. Nah, pada grafik tersebut juga tampak bahwa tiap potongan yang diurutkan ke samping akan bertambah secara tetap. Hal ini menunjukkan bahwa mobil-mobilan yang menarik pewaktu ketik mengalami pertambahan kecepatan yang tetap, sehingga dapat dikatakan mobil-mobilan tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan. Hubungan antara besar kecepatan V dengan waktu T pada gerak lurus berubah beraturan ditunjukkan pada grafik yang ada di gambar ini. Nah, dari grafik tersebut terlihat bahwa ada perubahan kecepatan atau kenaikan kecepatan tiap satuan waktunya. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan, itu nilai kecepatannya akan berubah. Perubahan kecepatan tiap satuan waktunya dapat dikatakan mempunyai percepatan yang tetap. Nah, saat mengamati gerak di mana T awalnya itu 0 second, kecepatan benda itu V awalnya itu V0, dan saat mengamati gerak di mana T akhirnya itu T, jadi untuk menghitung kecepatan benda V akhirnya itu V menggunakan persamaan berikut. V dikurangi V0 sama dengan A dikalikan T dikurangi T0, di mana V dikurangi V0, T0 tadi nilainya 0, tinggal dimasukkan, jadi V dikurangi V0 sama dengan AT. Nah, untuk menghitung V-nya, V akhirnya, maka tinggal pindah ruas, V0 ditambah AT. Nah, persamaan akhirnya, kecepatan akhirnya, itu bisa saja disebut V atau VT. Mungkin di buku yang lain kalian bisa menemukan kecepatan akhir itu simbolnya VT. Nah, persamaan V sama dengan V0 plus AT ini adalah persamaan kecepatan pada GLBB. Nah, apabila S merupakan perpindahan yang ditempuh benda pada interval waktu T, maka persamaannya menjadi berikut. S itu tadi nilainya sama dengan X ya. Jadi saya ubah menjadi X, tapi nanti nilainya sama. S maupun X ini sama-sama jarak, dimana X itu sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. X itu jarak, V0 itu kecepatan awalnya, T itu waktu tempuhnya, dan A itu percepatannya. Percepatan masih ingat ya, menghitungnya itu sama seperti yang kemarin, V2 min V1 dibagi T2 min T1. Nah, ini merupakan persamaan jarak pada GLBB. Selanjutnya, untuk dapat menentukan kecepatan akhir dari sebuah benda yang mengalami percepatan tetap pada jarak tertentu dari kedudukan awal tanpa mempersoalkan selang waktunya, maka dapat menghilangkan peubah.
dengan mensubstitusikan persamaan jarak. Ini yang di kotak putih ini prosesnya, dan yang di kotak hijau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX, atau bisa juga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. X dan S nilainya sama. Nah, ini merupakan persamaan kecepatan sebagai fungsi jarak. Nah, persamaan-persamaan GLBP yang telah kita bahas di depan itu merupakan persamaan untuk gerakan yang dipercepat. Nah, untuk persamaan GLBP yang diperlambat itu sebagai berikut. Berarti tadi cuma diubah tandanya. VT sama dengan V0 minus AT, S atau X itu sama aja, sama dengan V0T minus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2AS. VT jangan lupa itu sama dengan V ya, V biasa. Nah, ini juga ada beberapa grafik GLBP diperlambat. Ada yang pertama grafik perpindahan waktu, di mana grafiknya itu melengkung. Terus grafik kecepatan terhadap waktu karena diperlambat jadi mengarah ke bawah. Dan percepatan terhadap waktu karena dia itu percepatan negatif maka berada di bawah sumbu X, Y seperti itu. Nah, contoh soalnya, si Tompul mengendarai sepeda motor balap dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan si Tompul setelah bergerak selama 10 second jika kecepatan awalnya 0. Dari soal itu diketahui A-nya itu 4 meter per sekon kuadrat, T-nya itu 10 second, dan V0-nya itu 0. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu VT-nya itu berapa, atau kecepatan akhirnya. Tinggal dimasukkan. VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya dimasukkan 0, ditambah A-nya itu 4, T-nya itu 10, maka kecepatan si Tompul dalam mengendarai sepeda motor itu 40 meter per sekon. Jadi kecepatan si Tompul setelah 10 second itu sebesar 40 meter per sekon. Sekian, ada yang mau ditanyakan?